Dan akhirnya penutupan. Memasuki acara yang pertama, yaitu sambutan dari Dr. Reni Isom, Magister Sains, selaku dosen pembimbing KKN Modul COVID kelompok 18. Kepada Dr. Reni Isom, Magister Sains, kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Dengar ya suara saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat selalu untuk kita semua. Alhamdulillah pada hari ini, pada pagi ini kita bisa berkumpul di webinar yang insya Allah sangat bermanfaat ya, webinar ini. Jadi tentang prevent COVID-19 ya. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih kepada adik-adik modul ya KKN modul 19 KKN COVID-19 kelompok 18. Jadi yang sudah menyelenggarakan webinar di pagi hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber Dr. Retno Asih, dokter spesialis anak konsultan, dan Dr. Nur Aini, Master Psikologi, atas waktunya dan berkenan untuk sharingmu kepada adik-adik dan juga kepada peserta. Mungkin di sini juga banyak orang tua yang mengikuti acara webinar ini. Mungkin bisa seluruh Indonesia juga ada ini dengan jumlah peserta yang cukup banyak. Jadi harapan saya bahwa dengan adanya webinar ini harapannya kepada Bapak Ibu maupun kepada adik-adik akan memberikan manfaat dari webinar ini. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih dan acara ini saya buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih kepada Dr. Reni Isom, Magister Sains atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan kedua oleh Ketua Kelompok KKN Modul COVID kelompok 18, kepada Kak Nabila Anissa Harum, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber webinar Precision hari ini yang terhormat Dr. Retno Asih Setioningrum, dokter spesialis anak konsultan, dan yang terhormat Dr. Nur Aini Fardana, Magister Sains Psikolog yang telah bersedia hadir untuk berbagi ilmu kepada kita semua. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada dosen pembimbing yang terhormat Dr. Reni Itisom, Magister Sains, atas dukungan dan bimbingannya hingga terselenggaranya webinar pada hari ini. Serta seluruh panitia atas waktu dan tenaganya, dan juga para peserta, terima kasih dan selamat datang pada acara webinar Precision, Prevent COVID-19 and Increase State of Well-being in Children. Ini dikarenakan makin meningkatnya kasus kematian dan juga kasus COVID-19 pada anak, terutama di Indonesia, di mana dampak pandemi COVID-19 pada anak itu sangat besar, dimulai dari resikonya terinfeksi COVID-19, pembelajaran daring yang mengharuskan untuk stay at home, berkurangnya interaksi dengan teman sebaya, dan banyak dampak lainnya. Anak merupakan generasi penerus suatu bangsa, dengan demikian dibutuhkan anak dengan kualitas yang baik agar terciptanya masa depan bangsa yang baik juga. Dengan mengikuti webinar ini, besar harapan saya bahwa sharing ilmu pagi ini dapat bermanfaat dan dapat diimplementasikan oleh kita semua. Tetap jaga kesehatan dan taati protokol kesehatan. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya jika terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyelenggaraan acara pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Nabila Anissa Harum atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan beberapa ground rules webinar Precision pada pagi hari ini. Yang pertama,
peserta diharapkan hadir 15 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, peserta diwajibkan mengisi form pretest dan juga post-test yang akan dikirimkan oleh panitia melalui kolom chat Zoom dan juga WhatsApp di awal dan di akhir sesi. Dengan waktu pengerjaan 30 menit sejak dikirim untuk bisa terdaftar sebagai penerima sertifikat. Sertifikat akan dikirim melalui email maksimum 14 hari setelah acara berlangsung. Peserta dapat menghubungi panitia melalui Instagram @precision_id jika menemui kendala. Yang ketiga, peserta diwajibkan screen capture sebagai bukti menghadiri acara webinar, serta screen capture menonton video edukasi pada link yang akan dikirimkan oleh panitia melalui kolom chat Zoom untuk dimasukkan pada form post-test. Yang keempat, peserta diwajibkan menyalakan kamera, menggunakan virtual background, dan menonaktifkan mikrofon selama webinar berlangsung. Yang kelima, seluruh pertanyaan dapat dikirimkan selama webinar berlangsung melalui DM Instagram @precision_id atau dengan mengirim ke username humas_mariska nuriana melalui kolom chat Zoom. Yang keenam, apabila peserta mengalami kendala bergabung di Zoom, maka dapat menghubungi panitia melalui admin grup WhatsApp. Yang ketujuh, peserta dapat melakukan dokumentasi acara webinar Precision dan men-tag akun @precision_id di Instagram. Baik, webinar Precision mengambil tema Prevent COVID-19 and Increase State of Well-being in Children yang diselenggarakan oleh NCT, 9 Anti-Corona Team, kelompok 18 KKN Modul COVID dari Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga. Precision sendiri merupakan salah satu bentuk kegiatan pengabdian masyarakat yang mengusung anak-anak dan juga remaja sebagai fokus utama dalam kegiatan ini. Selain itu, panitia juga sudah membuat serangkaian acara sebelumnya, yaitu pembuatan buklet bocah, buklet cegah dan hindari COVID-19, yang dibagikan di beberapa panti asuhan, serta akan dapat diakses secara umum pada web isu.com. Bagi teman-teman yang mungkin penasaran dan juga ingin mengetahui konten menarik dan beberapa video yang sudah dibuat oleh panitia, bisa langsung cek Instagram @precision_id atau channel YouTube kami yang Precision by NCT. Sebelum memulai acara ini, diharapkan kepada para peserta untuk mulai mengisi pretest yang telah dikirimkan melalui kolom chat Zoom oleh panitia dengan waktu pengerjaan 30 menit sebelum ditutup oleh pihak panitia sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. Jangan lupa juga untuk memperhatikan pemberian materi karena peserta dengan 3 nilai tertinggi akan mendapatkan hadiah berupa OVO atau GoPay yang bisa didapatkan pada sesi acara akhir nanti. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke acara inti pada hari ini, yaitu pemaparan materi oleh narasumber ahli dan luar biasa tentunya ya, yang akan dipandu oleh moderator kita, Kak Tavana. Kepada Kak Tavana, dipersilahkan. Baik, terima kasih Aurelia atas pembukaannya. Pertama-tama perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Di sini saya Tavana Fadila Laili, selaku moderator untuk acara hari ini. Baik, langsung saja kita akan masuk ke acara inti yang pertama, yaitu membahas mengenai bahaya COVID-19 pada anak. Untuk pertanyaan pada sesi ini, nanti teman-teman bisa langsung saja mengirimkan pertanyaannya melalui direct message ke Instagram @precision_id atau mungkin juga bisa melalui chat Zoom pada salah satu panitia dengan format panitianya adalah humas_mariska nuriana. Teman-teman bisa langsung saja mengirimkan pertanyaannya melalui kolom chat Zoom. Setelah itu nantinya pertanyaan dari teman-teman akan kami sortir dan dijawab pada akhir tiap sesi. Topik pembahasan kali ini meliputi apa sajakah gejala COVID-19 pada anak, serta apa saja faktor risiko serta warning sign-nya. Kita langsung saja membahas topik tersebut bersama ahlinya, yaitu narasumber kita, Dr. Retno Asih Setioningrum, dokter spesialis anak konsultan. Beliau ini merupakan salah satu staf pengajar pada Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, serta merupakan Kepala Divisi Respirologi, Departemen Ilmu Kesehatan Anak, Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga di RSUD Dr. Sutomo. Selamat pagi, Dr. Retno. Dr. Retno sudah hadir? Ya, Dek. Selamat pagi. Selamat pagi, dokter. Sehat, dokter? Alhamdulillah. Baik, langsung saja ya, Dok. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Dr. Retno untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan.
Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada panitia, adik-adik KKN kelompok 18 ya, yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada saya untuk berbagi informasi terkait dengan COVID pada anak. Dan terima kasih juga kepada Pak Isom ya, yang telah membimbing adik-adik sedemikian rupa sehingga KKN COVID ini ya modelnya ya, karena kalau dulu saya KKN itu harus ke masyarakat, sekarang modelnya KKN COVID sedikit berbeda. Baik, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan terkait COVID pada anak. Ini mungkin panitia saya tidak bisa share screen ya. Coba saya diubah dulu supaya saya bisa share screen. Saya masih belum bisa share screen, Dek. Panitia bisa minta tolong dibantu untuk mungkin disable ya tadi, Dok. Sudah sekarang. Sudah kelihatan ya? Ya. Jadi topik yang akan saya sampaikan pada kesempatan pagi ini adalah mengenal bahaya COVID-19 pada anak. Saya saat ini bekerja selain sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, seperti tadi yang disebutkan oleh moderator, ya, saya juga merawat kasus COVID-19 yang ada di Rumah Sakit Dr. Sutomo sebagai salah satu pusat rujukan di Surabaya. Ya. Mungkin sebelum kita memahami apa itu bahayanya, seringkali ini sekedar membuka wawasan kita, sebenarnya apakah COVID-19 pada anak itu ada apa tidak? Apakah bukan hanya punyanya dewasa? Ya, kita lihat dulu dari data-data yang ada. Kalau kita ngomong COVID, maka mau tidak mau kita harus melihat dari angka-angka. Ya, kalau kita lihat, kelihatannya Indonesia ini kan angkanya sebenarnya tidak terlalu banyak dibandingkan dengan USA dan lain sebagainya. Tetapi kita harus ingat bahwa angka-angka yang muncul itu adalah tergantung dari jumlah yang diteskan. Jumlah kasus kita yang masyarakat kita yang dites itu mungkin akan jauh sedikit dibandingkan dengan misalnya di Amerika. Sehingga kalau kita lihat mungkin kasusnya juga tidak setinggi di Amerika. Mungkin kalau kita teskan semua, mungkin angka kasus kita sangat tinggi. Dan saat ini dalam 1 bulan terakhir ini kita kembali lagi menghadapi lonjakan kasus COVID-19 setelah sebelumnya kita sempat landai ya. Kemarin di awal-awal itu sekitar bulan Juni, kemudian mulai landai kira-kira sekitar April. Ini belum lega bernafasnya, melonjak lagi, dan lonjakan ini sangat-sangat justru menakutkan kami sebagai tenaga kesehatan. Kalau kita lihat ya, apakah anak terdampak? Iya, cukup tinggi angka kejadiannya. Kalau kita ngomong batasan anak itu kan 18 tahun, kita lihat di sini pada usia 6-18 tahun itu 9,9% dibandingkan seluruh dari kasusnya. Memang yang paling banyak terutama adalah usia-usia di mana mobilitasnya cukup tinggi. Ya, mobilitasnya cukup tinggi antara usia kurang lebih 30 sampai kurang lebih sekitar 45, di mana pada saat usia-usia segitu mobilitas orang itu sangat tinggi. Anak-anak balita pun juga ada yang terkena. Ya, kita lihat di sini ya, kasus yang meninggal pun juga cukup banyak. Ya, mungkin kalau kita betul-betul melihat kondisi sehari-hari ya, itu membuat kita selalu khawatir ya. Karena apa? Karena kasus yang meninggal itu cukup banyak. Belum pernah saya setelah sekian tahun saya menjadi spesialis anak, setiap berangkat pulang kerja selalu mendengar ambulan. Ya, berangkat pulang praktek selalu mendengar ambulan, dan itu bukan hanya satu kali lewat, beberapa kali lewat. Itu membuat kita merasa apa ya? Kapan pandemi ini kira-kira berakhir? Itu pertanyaan yang selalu mungkin ada di setiap benak kita. Kemudian
Itu tadi kematian secara umum. Bagaimana kematian anak? Kita lihat di sini, ini data diperoleh dari Dr. Nastiti Kaswandani. Ya, ini kita lihat cukup banyak angka kematiannya, dan angka kematian ini bisa didapatkan pada anak-anak yang di bawah 1 bulan. Bahkan anak yang tidak ada komorbid apapun, karena selama ini mungkin kita berpikir kalau COVID itu akan lebih mudah kena pada anak-anak yang dengan adanya kelainan lain. Ternyata tidak. Pada kondisi tanpa komorbid pun angka kematiannya cukup tinggi. Nanti saya tunjukkan kasus yang pernah saya rawat yang betul-betul tidak ada komorbid dan anaknya memang akhirnya meninggal. Ya. Sampai saat ini, tanggal 18 Juli, kita sudah merawat kurang lebih 259 anak dan yang meninggal 28 anak. Jadi kurang lebih sekitar 10% ya kasus yang kita rawat itu meninggal. Usia termuda adalah dari bayi yang terlahir dari ibu dengan. Nah, sekarang adalah bagaimana anak itu bisa tertular. Ya. Kalau kita melihat di sini, sebenarnya pola transmisi penularan infeksi SARS-CoV-2 pada anak itu sangat dinamis. Memang pada umumnya penularan itu terjadi antar manusia dan khususnya dari orang dewasa. Karena kenapa? Karena anak-anak umumnya mobilitasnya sangat tergantung orang dewasa. Jadi kalau orang dewasanya itu mobile pergi kemana-mana, otomatis anak yang di dalam rumah juga akan ikut terinfeksi. Beberapa hari ini, dalam beberapa minggu ini saya banyak mendapatkan pasien anak-anak, saya tanya, saya sudah curiga ini ke arah COVID gitu ya. Ibunya bilang, anaknya enggak kemana-mana dokter gitu ya. Masa iya hanya siram-siram di halaman gitu ya. Tapi orang tuanya ini kemana-mana. Ya, jadi kalau ini kita lihat orang dewasanya semakin banyak yang terinfeksi, maka akan semakin banyak pula anak yang akan ikut terinfeksi. Apalagi kalau nanti sampai sekolah itu dibuka, maka akan menimbulkan lagi di klaster sekolah. Nah, sebaliknya kalau tadi anak bisa tertular, apakah anak juga bisa menularkan ke yang lainnya? Sangat bisa. Ya, anak pada semua kelompok umur bisa menularkan virus ke lainnya. Ya, memang pada umumnya anak remaja itu lebih sebagai penular yang efektif. Kenapa ya? Karena mobilitasnya tadi. Kalau balita mungkin keluarnya akan tergantung dari orang tua, tapi kalau remaja dia bisa keluar kemana-mana. Lah itu yang merupakan sumber penular yang efektif. Yang perlu diperhatikan di sini adalah anak yang terinfeksi SARS-CoV-2 pun dapat menularkan jumlah virus yang sama, bahkan lebih besar dibandingkan dewasa. Tidak berarti kalau umurnya lebih muda, badannya lebih kecil, terus jumlah virusnya lebih sedikit, tidak. Jadi hati-hati penularan di kontak serumah atau anak-anak yang sekarang masih ditaruh di daycare, ya itu pun harus menjadi waspada. Nah sekarang bagaimana kita tahu gejala COVID pada bayi dan anak? Ya, kita lihat di sini bahwa gejala pada anak itu sangat bervariasi. Mulai dari tidak bergejala yang kita kenal mungkin namanya OTG ya. Kok tahu kalau COVID? Ya karena mungkin orang tuanya dicek ternyata anaknya PCR-nya positif. Ya, itu namanya tanpa ada gejala apapun namanya OTG. Ada yang gejalanya ringan sampai dengan berat. Ya, ringan mungkin hanya kayak tanda kutip flu biasa, batuk pilek ringan gitu ya. Tapi bisa sampai dengan berat. Gejalanya sangat bervariasi, ya, mulai dari gejala demam, ya, mialgia itu badannya sakit semua, nyeri kepala. Beberapa hari ini saya mendapatkan banyak pasien yang keluhannya anak-anak usia-usia sekolah SD gitu, ya, padahal belum sekolah loh ini, ya, keluhannya itu demam, muntah, kepalanya sakit. Saya tanya, keluhannya yang dirasakan itu mual. Tidak ada batuk, enggak ada pilek, enggak. Jadi tidak selalu ada gejala pernafasan. Saya suruh swab antigen positif. Nah ini, jadi harus menjadi waspada untuk kita semua. Bahkan ada keluhan yang keluhannya ke arah saluran cerna. Yang lain adalah ada yang namanya multisystem inflammatory syndrome. Jadi keradangan di semua sistem tubuh.
Bahkan ini bisa sampai kena ke jantung. Itu yang harus kita perhatikan. Ini kondisi yang relatif berat. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat, maka gejalanya itu sangat bervariasi. Mulai dari tanpa gejala, ringan, sampai dengan terjadi kondisi yang kritis. Ya. Bagaimana dengan bayi? Ya, ini luar biasa Gusti Allah itu. Memang sebagian besar bayi-bayi yang terlahir dari ibu COVID itu tidak bergejala. Tetapi begitu dia bergejala, pada umumnya akan menimbulkan gejala yang berat. Terus kemudian pemeriksaan apa yang bisa kita gunakan untuk menegakkan mencurigai ke arah COVID? Darah tidak ada gambaran yang spesifik. Mau periksa darah lengkap nggak kelihatan apa-apa, nggak mempunyai gambaran yang spesifik darah lengkap. Foto pun ya itu hanya pada kondisi yang kita curigai itu suatu proses keradangan paru, maka memang menunjukkan keradangan paru dan itu gambarnya juga nggak spesifik. CT scan dada memang diperlukan jika pada sesuai memang indikasi, memang kesulitannya kalau CT scan ini terkait dengan pembiusan dan lain sebagainya, itu harus menjadi perhatian. Yang paling menjadi standar saat ini adalah pemeriksaan PCR. Ya, selain pemeriksaan rapid test, di sini khususnya rapid test antigen, tetapi yang utama adalah pemeriksaan PCR. Ya. Ini adalah salah satu kasus yang kita rawat. Siapa menyangka kalau anak ini dengan COVID-19, dia keluhannya hanya demam. Tidak ada batuk, tidak ada pilek, tidak ada keluhan saluran nafas. Ya, anak ini demam, kemudian tahu-tahu kulitnya mengelupas semua yang kita kenal dengan nama Stevens-Johnson syndrome. Ya, ini yang sebelah kanan yang anaknya duduk ini setelah anak ini sembuh. Ini kita rawat di ruang isolasi hampir kurang lebih 1 bulan. Hampir 1 bulan kita rawat. Kita nggak akan berpikir, jadi waktu itu kita memikirkan COVID, kenapa? Karena ini demam. Di daerah lokal penularan seperti begini, apalagi di era pandemi seperti begini, kita harus selalu kalau ada keluhan memikirkan COVID. Kenapa? Gejalanya banyak. Kenapa gejalanya banyak? Karena tempat nempelnya virus itu banyak. Ada di saluran nafas, ada di saluran cerna, ada di mata, jadi banyak banget. Ya. Nah, ini yang sangat menarik buat saya. Anak ini betul-betul kasihan anak. Anak ini tidak ada komorbid apapun, tidak ada penyakit penyerta apapun. Ya, seperti anak itu tadi juga nggak ada penyakit penyerta apapun, tapi dia sembuh yang kulitnya seperti tadi. Anak ini tidak ada penyulit apapun, anaknya baik, ya sekolah SMP seusia anak saya kelas 1 SMP daring. Ya, kebetulan ibunya ini adalah membuka salon, ya masih melayani customer keluar masuk. Ibunya tanpa keluhan. Ya, anak ini akhirnya mengalami demam, kemudian batuk, nafasnya berat, masih takut dibawa ke rumah sakit. Ya, masyarakat kita kan begitu kan, takut dibawa ke rumah sakit nanti di-COVID-kan. Oleh karena itu, kalau kita lihat pasien-pasien COVID yang datang ke rumah sakit, umumnya kondisinya sudah berat. Begitu juga anak ini, pada saat datang kondisinya sudah berat. Kita sudah memasukkan segala macam obat antivirus dan lain sebagainya, anak ini tidak bisa lepas oksigen. Akhirnya dirujuklah ke Sutomo. Di Sutomo akhirnya anak ini menggunakan alat bantu nafas, ternyata di situ terjadi kerusakan dari pipa saluran nafasnya, trakeanya, kemudian ada tumpukan udara yang meliputi selaput pembungkus jantung, ya. Terus ini proses keradangan parunya juga meluas, ya. Anak ini tidak bisa lepas oksigen, sampai akhirnya timbul komplikasi macam-macam ke ginjal dan lain sebagainya. Sampai akhirnya anak ini tidak tertolong. Meninggal tanpa komorbid apapun, tidak ada penyakit penyerta apapun. Jadi waktu kita tanya ibunya, ibu anak ini ada penyakit sebelumnya? Enggak, dokter, sehat, tumbuh kembangnya normal, enggak ada apapun. Bapak ibunya kita evaluasi ternyata positif semua tapi tanpa gejala. Ya, anak ini meninggal. Kasihan, itu sebelum kondisinya memburuk-memburuk, dia masih bisa nulis, masih bisa pegang HP,
Ya, dia menulis di anunya, di tangannya, kenapa aku sakitku kok berat gitu ya. Anak ini akhirnya tidak tertolong. Ya. Ini lagi, ya. Ini betul-betul kasus yang kami rawat ya, bukan dokter Retno terus cari-cari kasus, enggak, sungguhan ini. Ini anak laki-laki 6 tahun, sesak 1 minggu, memberat 2 hari terakhir. Ayahnya kerjanya di kafe, ya, ibunya ibu rumah tangga, ayahnya itu PCR-nya positif dan sempat menjalani isolasi di rumah sakit. Pulang sudah negatif. Ya, walaupun ini pulangnya negatif, ini kan dia masih sempat kontak dengan ayahnya sebelum ayahnya mengalami isolasi. Seperti kemarin saya mendapatkan pasien anak, karena saya tahu kenal anak ini, karena sejak bayi dia di mana ibunya? Jangan teriaknya, diam aja. Ayo jujur, mana ibunya? Biasanya ibunya ikut nganter. Anu dok, bapaknya lagi isoman sama ibunya. Nah terus begitu tahu bapak ibunya isoman mulai seminggu yang lalu, anak ini karena nggak ada keluhan, maka dialihkan ke neneknya. Ini bahaya seperti begini. Karena apa? Anak ini sempat kontak sekamar dengan orang tuanya, dengan kemungkinan dia juga sebagai pembawa virus. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Masa inkubasinya lewat, muncullah keluhannya. Ya, seperti anak ini kita lihat, ya, paru-parunya yang sebelah kanan itu putih semua, kemungkinan ini adalah suatu cairan. Ini pandemi yang awal dulu. Ya, yang 2020. Ini yang baru saja kita rawat. Pasiennya ini belum ada 1 bulan pulang. Anak ini umur 2 bulan setengah, 2 bulan 3 minggu. Datang dengan keluhan demam dan kulitnya seperti itu. Ya. Siapa berpikir dengan kelainan kulit seperti begitu itu COVID? Apakah mungkin COVID itu memberikan kelainan ke kulit? Iya, ada. Ya. Lah, setelah dirawat demamnya tinggi terus ya, semula dia ke dokter dicurigai sebagai suatu flu Singapura. Ya, rasanya kalau flu Singapura anak umur segini kemungkinannya juga kecil ya. Terus kemudian kita evaluasi ternyata swabnya positif. Setelah dirawat sekian hari mulai muncul batuk sampai akhirnya sesak. Ini fotonya. Anak ini kita rawat hampir 1 bulan. Ya, saya sudah mir-miran anak ini dengan umur segini, fotonya kayak begini, bertahan apa enggak ya anak ini ya. Ternyata Allah tuh luar biasa. Ya, anak ini akhirnya pulang dalam kondisi membaik. Ya, nih. Ini yang saat ini masih kita rawat. Anak ini sesak 2 hari, demam 6 hari. Ya, dia sudah jelas ada kontak dengan tante dan saudaranya. Dan sudah dilakukan swab antigen dengan hasil positif 4 hari sebelum masuk rumah sakit. Jadi masih nunggu di rumah. Sesaknya 2 hari di rumah baru dibawa ke rumah sakit. Akhirnya apa? Telat bawanya. Ya, anak ini masih dirawat dengan menggunakan oksigen. Moga-moga dia bertahan. Karena kalau kita lihat kondisi parunya sangat jelek. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, dari tadi, mulai dari yang awal pandemi sampai sekarang, kita melihat keluhan anak-anak ini luar biasa, mulai keluhannya. Mulai dari yang mungkin sebagian besar memang ringan. Siapa yang berat, enggak tahu. Ya, oleh karena itu di sini yang penting adalah mencegah. Anak ini enggak ada komorbid. Anak 6 tahun ini. Anak yang 2 bulan setengah tadi enggak ada komorbid. Anak yang kulitnya ngelupas tadi nggak ada komorbid, yang meninggal juga nggak ada komorbid. Ya, itu yang harus diperhatikan. Nah, di sini kita harus memahami apa yang dimaksud dengan kontak erat, yaitu kontak dengan kasus yang kita curigai probable atau confirm. Di sini kontak itu apa? Ya, kontak radius 1 meter, lebih dari 15 menit. Jadi misalnya kayak tadi kasus, ya anaknya karena nggak ada keluhan, ibunya isoman, anaknya dititipkan neneknya, dia sudah kontak erat, hati-hati seperti begini. Kan pasti dia radiusnya kurang dari 1 meter. Ya, pasti waktunya juga lebih dari 15 menit. Ini yang harus menjadi perhatian dan pasti tidak akan langsung menggunakan APD yang standar. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini kalau kita lihat ya, sekarang yang kita menjadi kewaspadaan kita adalah
pada pandemi yang episode ini, maka kita mengenal adanya COVID varian Delta. Di sini, selain risiko penularannya juga sangat lebih cepat, gejala-gejala yang lain itu kalau kita lihat tidak selalu ke arah saluran nafas. Kita lihat bisa diare, bisa rasanya ini nyeri kepala hebat, ya nyeri telan, kemudian rasanya capek, lemes. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita semua kapan kita curigai itu suatu COVID-19. Nah, sekarang pengobatannya bagaimana? Ya, pengobatan yang bisa diberikan pada tanpa gejala ataupun gejala ringan bisa dilakukan isolasi mandiri di rumah dengan beberapa hal yang harus diperhatikan, nanti saya jelaskan. Pada gejala sedang dan berat harus menjalani rawat inap di ruang isolasi. Obat-obatan apa yang bisa diberikan? Mulai dari kecukupan cairan, nutrisi, oksigen, ya, vitamin, antibiotika, ya, kemudian penggunaan antivirus pada kondisi yang sedang berat. Apa syaratnya bisa dilakukan isoman? Pertama, gejalanya ringan atau tidak bergejala. Anak masih relatif aktif dan harus dipantau keluhannya. Yang perlu diperhatikan di sini utamanya adalah ventilasi harus bagus. Di sini ya orang tua misalnya itu negatif pun masih dapat mengasuh anak yang positif. Tetapi yang disarankan adalah orang tua terhadap gejala berat COVID-19. Jadi kalau misalnya orang tuanya mempunyai diabetes dan lain sebagainya tidak disarankan. Ya, kalaupun misalnya anggota keluarga itu ada yang positif maka dapat diisolasi bersama. Yang perlu diperhatikan di sini adalah selalu berikan dukungan psikologis pada anak, termasuk orang tuanya nggak boleh stres. Kalau orang tuanya stres, anaknya jadi ikut stres. Nah, jadi gejala-gejalanya ini yang harus diperhatikan dan harus diperhatikan juga tanda bahayanya. Misalnya nafasnya cepat. Nafas cepat ini harus diukur pada kondisi istirahat. Tidak lagi batuk, tidak lagi nangis. Dan yang perlu diperhatikan adalah bukan grok-grok tapi nafasnya cepat. Ya. Nah, kapan anak itu harus dibawa ke rumah sakit? Yaitu bila anak kok kelihatan lemas, banyak tidur, nafasnya cepat, ya, kemudian anaknya kelihatan tidak bisa masuk cairan sama sekali, kencing berkurang, penurunan kesadaran, maka ini harus segera dibawa ke rumah sakit. Alat apa yang perlu disediakan di rumah? Termometer dipantau, ya, oximeter. Tapi hati-hati penggunaan oximeter ini. Oximeter ini sebenarnya ada yang ukuran untuk anak. Seringkali adalah yang terpakai adalah disamaratakan dewasa dan anak. Kalau misalnya bayinya kecil, maka kita harus memperhatikan sensitivitasnya juga harus menjadi kekhususan tersendiri. Ya, apakah alat ini betul atau enggak? Ya, apalagi sekarang mulai banyak yang palsu-palsu, jadi tolong diperhatikan betul. Ya. Obat-obat apa yang perlu disiapkan di rumah? Pertama, obat demam. Bisa diberikan tiap 4 atau 6 jam, dipantau, ya, tidak boleh lebih sampai dari 7 hari. Ya, kemudian zinc dan multivitamin. Apakah itu yang ada kandungannya vitamin C atau vitamin D? Ya, yang perlu diperhatikan di sini adalah tidak perlu ada nutrisi khusus, kekhususan untuk anak COVID, tidak ada. Yang penting bergizi. Jadi ibu-ibu nggak usah royokan susu, ya, susu apapun boleh, ya, merek kucing, merek apa, perkutut apapun, nggak harus merek yang lain, ya. Jadi nggak usah bingung royokan susu sama nutrisinya, ya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah kalaupun misalnya anak ini tetap anak ini ASI, maka tetap harus menggunakan ASI. Terkait dengan masker, ya, pasien saya yang mungkin 2-3 hari yang lalu yang saya diagnosis COVID itu menceritakan anak ini kemana saja, Ma. Cuma dok sholat ya jamaah di masjid. Ya, anaknya umur kurang lebih 10 tahun. Yakin dia sholatnya ini betul jaga jarak. Kan saya tidak
mempunyai kompeten apakah sholat jamaah itu masih diperbolehkan atau enggak ya, mungkin bukan kompeten saya. Yang saya tekankan adalah pertama, jaga jaraknya sudah betul atau tidak. Yakin cara maskernya sudah betul atau tidak. Ya. Karena kebetulan serumah ini dia mempunyai adik yang dengan kelainan hematologi. Ya, dia jadi punya adik yang dengan ada kelainan darah. Kakaknya yang sakit. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi masker itu harus terpasang tepat. Coba kita amati di sekitar kita, bagaimana penggunaan masker ya. Tuh. Terus kemudian, apabila anak ini sampai dirawat di rumah sakit, maka dia harus dirawat di ruang isolasi khusus. Khusus untuk anak-anak ini, maka dia akan ditemani oleh orang tuanya. Justru yang sering stres justru orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya nggak boleh keluar masuk. Capek dok, ya gantian sama bapaknya nggak boleh. Minta berdua sama bapaknya nggak boleh. Selalu saya tekankan, mana yang dekat dengan anak itu yang nunggu di dalam. Jadi ada pasien saya yang ditunggu oleh ayahnya, karena ayahnya yang dekat dengan anaknya. Ya, itu. Jadi orang tuanya harus tetap di dalam sampai dinyatakan anak ini bisa keluar dari ruang isolasi. Ya, karena nggak boleh. Keperluan harus dikirim. Ya nanti akan kita sampaikan ke keluarganya. Ya, kita selalu memantau pasien itu, kita minta semua kan. Sekarang ibu-ibu itu semua kan punya HP yang ada WA-nya. Jadi kita simpan semua nomor WA-nya. Ya, kalau ibunya misalnya melaporkan, karena kita kalau melihat dokter masuk ke ruangan isolasi itu mau pakai alat masker, ya hazmat dan lain sebagainya, itu kita butuh waktu paling tidak 30 menit. Ya, 30 menit. Jadi kalau misalnya nanti keburu-buru, ya nggak bisa. Oleh karena itu orang tua kita edukasi, Ma dipantau, Ibu ini dipantau, ya kalau ada apa-apa bisa di video call. Ya, itu. Walaupun kita juga ada CCTV-nya. Ini suasana rumah sakit selama pandemi ini ya, sudah nggak ada yang jenguk-jenguk lagi. Ini yang di bawah ini adalah di mana kalau kita mengedukasi ke pasien, ya bapaknya misalnya, ya kita terangkan, kita cari yang ventilasi terbuka dan lain sebagainya. Bagaimana kalau bayi baru lahir ya, kalau memang tanpa gejala dia dirawat di rumah dengan tetap diberikan ASI. Tetapi apabila dengan gejala maka dia rawat inap. Yang menjadi masalah besar adalah penggunaan antivirus untuk bayi-bayi kecil ini masih belum banyak bukti yang mendukung. Oleh karena itu di sini hati-hati dengan para ibu hamil. Ya, ibu hamil di era pandemi ini hati-hati, sudah di rumah saja, tidak boleh keluar kemanapun. Nah, ini kita lihat. Ini persiapan dokter perawat pada saat persalinan yang kita curigai ini suatu ke arah COVID-19. Ya. Kalau bayinya positif, kita rawat di ruang isolasi khusus, dokternya pun juga harus menggunakan, petugas perawatnya pun juga harus menggunakan APD yang lengkap. Ya. Nah, bagaimana? Apakah bayi itu masih boleh dilakukan inisiasi menyusui dini, gitu ya? Masih boleh, tetapi apabila didapatkan ibu itu masih suspek dan pada kondisi yang ibu terkonfirmasi, maka akan kita jelaskan betul. Paling tidak ibu harus menggunakan APD minimal masker. Ya. Mungkin banyak orang yang tanya, dok, ibu hamil mau ngeden kok disuruh pakai masker. Ya. Nah, kalau misalnya tidak pakai masker, ternyata ibunya ini positif. Ya, kita bayangkan dengan, lah gitu kan ya. Nah, itu kan juga berisiko, bukan berisiko ke tenaga kesehatan juga, tapi juga berisiko ke anaknya. Ya. Nah, bayi tetap dapat dirawat gabungkan pada ibu yang suspek. Kalau ibu yang terkonfirmasi positif, maka dipisahkan dulu. Ya, yang perlu diperhatikan, keluarga yang lain yang tidak terinfeksi COVID dapat merawat si bayi dan ASI bisa diberikan menggunakan ASI perah. Harus diperhatikan bahwa ASI yang diperah harus mengikuti protokol kesehatan.
Ya, kita sudah membuat leaflet di Rumah Sakit Dr. Sutomo bagaimana untuk ibu-ibu yang terinfeksi COVID-19. Ya, bagaimana ASI, cara memerah ASI, bagaimana cara penggunaan ASI-nya, cara meminumkannya itu bagaimana. Jadi tetap tidak ada kontraindikasi untuk memberikan ASI dengan beberapa persyaratan yang harus diperhatikan. Nah, sekarang pencegahan, ya. Pencegahannya bagaimana supaya kita tidak terkena COVID-19 pada anak-anak. Ya, ini yang sering kita temui ya, saking takutnya semua sampai ditutup, apalagi ini hati-hati. Ya, kadang bayi-bayi pola ini juga nih. Ya, yang lagi tren sekarang adalah kalau kita lihat acara-acara di TV itu host-hostan apa enggak tahu saya enggak tahu. Itu tidak menggunakan masker tapi hanya menggunakan face shield. Takut nanti kalau lipstiknya nggak kelihatan. Jangan. Sudah nggak apa-apa, kita nggak usah pakai lipstik. Ini saya kebetulan pakai lipstik karena di rumah nggak ada siapa-siapa. Ya, jadi nggak apa-apa. Ya, nggak kelihatan cantik nggak apa-apa. Yang penting kita aman. Ya, ini cara-cara yang salah. Ya, tetap yang utama adalah tinggal di rumah. Jangan keluar kecuali memang darurat. Ya. Terus kemudian jaga jarak paling tidak 2 meter. Ya, kemudian pakai masker tapi foto lah nih anak-anak ABG itu pakai masker tapi foto. Ya. Kunci utama jangan lepas masker selama ada orang lain. Jadi nggak boleh makan sama orang lain, ya, nggak boleh mendekat sama orang lain. Ya, cuci tangan. Menerapkan etika batuk yang betul dan jangan lupa vaksinasi. Nah, vaksin di sini adalah merupakan suatu produk biologis untuk merangsang respon imun terbentuk antibodi terhadap apa yang kita masukkan. Ya, jadi yang perlu kita perhatikan ini, kita lihat di sini. Ya, kalau kita lihat negara kita ini, ya angka cakupan vaksinasi COVID-nya itu masih sangat rendah. Sangat rendah. Nah, padahal tujuan kita ini adalah supaya segera terbentuk kekebalan imunitas, kekebalan komunitas. Ya, alasannya nanti yang kalau habis divaksin jadi positif ya. Jadi hati-hati betul kita dalam menyikapi informasi-informasi yang ada di luar. Jangan sepenuhnya kita telan. Gitu ya. Dan jangan menyebarkan informasi yang kita tidak paham. Hati-hati dengan jari kita karena itu akan bisa menimbulkan, menyesatkan dan itu akan kalau kita percaya pasti itu akan menimbulkan dosa. Ya. Kita lihat di sini juga ya, Indonesia angka cakupannya ini loh, ya, masih sangat sedikit. Masih sangat sedikit. Jadi kalau oh itu Amerika sudah lepas vaksin misalnya begitu, sudah lepas masker. Kita mau ikut-ikut lepas masker. Kita angka kejadiannya masih banyak. Jangan disamaratakan gitu ya. Tuh, enggak bisa kita menyamaratakan. Jadi pada vaksinasi ini kita lihat seandainya sebagian besar yang paling bawah itu, sebagian besar masyarakat ini sudah tervaksin, maka risiko penularan ini akan bisa segera kita hentikan. Jadi kekebalan komunitas ini akan segera kita dapatkan. Ya. Masih ada yang tanya, Dok, saya enaknya pilih vaksin apa? Vaksin A, B, apa C, apa Z gitu ya. Apa yang ada itu gunakan. Apa yang ada itu gunakan. Kesempatan yang ada itu gunakan. Nggak usah pilih-pilih. Kami tenaga kesehatan pertama dikasih vaksin N ya nurut N. Nanti mau ditambah vaksin D ya nurut D. Ya. Apa yang ada sudah kita gunakan. Ya. Yang perlu diperhatikan sebelum vaksin itu beredar pasti akan melewati beberapa tahapan. Jadi bukan kita yang menjadikan uji coba, tidak. Kalau vaksin itu sudah beredar di masyarakat, artinya sudah melewati tahapan uji coba yang sangat ketat. Yang perlu kita perhatikan adalah tidak ada jaminan 100%. Dokter aja kalau jamin, Bu, sembuh 100%. Jangan percaya, enggak ada. Jaminan 100% hanya punyanya Gusti Allah. Tidak ada obat yang 100% akan menyembuhkan. Tidak ada obat 100% yang tanpa efek samping. Jadi
omong kosong kalau ada obat tanpa efek samping. Begitu juga vaksin. Tidak ada satupun vaksin yang tanpa efek samping. Ya, efek samping itu sudah dipertimbangkan. Jadi kalau sampai beredar, dipastikan bahwa efek sampingnya itu pasti akan lebih kecil. Kalau efek sampingnya masih banyak, tidak akan diedarkan di masyarakat. Ya, efek sampingnya apa? Banyak. Ya, misalnya ada yang bilang kok jadi tiduran ya, kok jadi makannya banyak ya, masa masih itu rasanya tidak betul ya. Mungkin rasanya nggak nyaman dan lain sebagainya. Ya, jadi ini tadi yang saya katakan akan membentuk kekebalan komunitas sebenarnya, bukan untuk kita sendiri. Harapannya kalau kita divaksin, kalaupun kita kena, insya Allah akan lebih melindungi kita. Jadi akhir dari presentasi saya ini adalah COVID-19 bisa menyerang pada semua kelompok umur, mulai dari bayi sampai dengan orang tua. Tadi sudah saya sampaikan, angka kematian COVID-19 pada anak cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Di Indonesia cukup tinggi. Ya, saya sebutkan tadi beberapa kasus kami yang tanpa komorbid apapun juga ternyata meninggal. Gejalanya bervariasi. Sudah saya tampilkan beberapa contoh kasus yang kami rawat, sehingga di sini yang perlu diperhatikan adalah kenali sedini mungkin gejala COVID-19. Tidak usah takut kalau sama dokternya disuruh swab. Karena tujuannya apa? Begitu terdiagnosis, ini obatnya jelas akan lebih enak, pantauannya lebih enak, dan ini orang tua juga akan lebih waspada supaya tidak tetap muter-muter, tidak akan nyebar ke yang lain. Kemudian dipastikan lagi adalah tindakan pencegahan yang harus diperhatikan dan hindari hoax. Ya, contohnya ini kan banyak ya beredar di luar-luar. Kenapa yang meninggal COVID itu hanya yang di rumah sakit, yang di rumah tidak meninggal? Kata siapa? Ya, yang meninggal yang di rumah sakit karena yang di rumah sakit datangnya sudah tidak kuat. Ya, kalau mereka kuat, OTG dan lain sebagainya, mereka masih jalan di mall, mereka masih jalan di pasar, masih belanja kemana-mana. Ya, gitu. Nah, ini beberapa hoax yang harus kita perhatikan. Ya, dua perempuan ini adalah dua orang ibu. Ya, yang kacamata, yang sebelah kerudung putih yang tidak ada tulisannya, yang bukan tulisannya Dokter Gesti, ini Dokter Putri namanya. Ini seorang ibu, dua orang anak, ya, anaknya kalau nggak salah yang terbesar usia sekitar 7-8 tahun, yang terkecil usia kurang lebih 3-4 tahun. Ya, ini lagi ngambil spesialis, meninggal karena COVID-19. Ya. Yang beberapa hari yang lalu, yang juga anak kami, ya, yang sedang ngambil spesialis, ya, meninggal juga karena COVID-19 pasca melahirkan anak yang kedua. Jadi, ya, di sini kita semua masih harus terus berjuang bersama bagaimana supaya kita bisa bersama-sama mengakhiri ini, ikhtiar kita bersama-sama sambil kita doa, kita pasrahkan kepada Allah, semoga pandemi ini segera berakhir. Demikian mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih banyak Dr. Retno atas materinya. Kita jadi lebih mengerti ya dok, terkait ternyata banyak hal yang perlu diperhatikan terkait COVID-19 pada anak. Dan di sini saya juga sudah menuliskan beberapa poin penting yang sudah saya garis bawahi. Izinkan saya untuk memaparkan ya dok. Yang pertama bahwa COVID-19 ini tidak memandang usia maupun faktor komorbid. Ternyata anak pun bisa terkena, bahkan hingga saat ini sudah lebih dari 9,9% dari total kasus yang ada ya dok, serta gejalanya juga sangat bervariasi. Kemudian di Indonesia ini sudah banyak kasus COVID yang berujung kematian dikarenakan kewaspadaan yang kurang, baik kewaspadaan terkait kontak erat maupun gejala klinis yang tidak umum. Selanjutnya juga ternyata di Indonesia sudah banyak varian COVID. Terakhir ini ternyata ada varian COVID baru ya dok, seperti Kappa dan juga Lambda selain Delta. Selanjutnya juga dalam menghadapi COVID ini
COVID-19 pada anak, kita juga tetap bisa mengasuh anak dan memberikan dukungan psikologis. Serta mungkin untuk teman-teman sekalian untuk persiapan di rumah bisa mempersiapkan alat seperti termometer, oximeter, obat demam, zinc maupun vitamin. Dan juga tidak lupa untuk selalu mematuhi prokes dan penting untuk menghindari hoax. Apalagi saat pandemi seperti ini, banyak berita yang simpang siur, sumbernya tidak kredibel begitu ya, Dok. Kadang bisa jadi isi beritanya benar namun headline beritanya tidak sesuai seperti itu. Mungkin teman-teman juga bisa menyaring beritanya kembali. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi pertanyaan dan diskusi. Di sini saya sudah mengantongi banyak sekali pertanyaan, namun dikarenakan keterbatasan waktu, kami selaku panitia hanya mengambil 3 pertanyaan secara acak dari peserta. Langsung saya bacakan ya, Dok, untuk pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama dari Ruli Putradi. Bagaimana prokes COVID untuk membawa anak vaksinasi ke rumah sakit? Terima kasih, Dokter. Monggo, Dokter. Ya. Yang lalu ada imbauan dari IDAI kurang lebih untuk menunda vaksinasi 2-3 minggu yang lalu ya, karena saat itu memang kasusnya lagi banyak, tapi kita kan juga tidak tahu sampai kapan COVID ini berakhir. Kalau nanti kita tunda vaksin, maka akan muncul lagi outbreak penyakit yang terkait dengan vaksin. Nah, yang perlu diperhatikan pertama adalah kita lihat dulu. Pertama adalah lihat di tempat itu. Kalau misalnya berbareng dengan yang sakit, diupayakan pasien tidak turun dulu dari mobil atau apapun, menunggu dulu supaya tidak bercampur dengan pasien yang sakit. Yang kedua mungkin bisa dibuat appointment dengan dokternya ya terkait dengan jadwal vaksinnya. Kalau tidak salah, beberapa puskesmas sekarang juga sudah mulai membuka vaksin. Tetapi ada beberapa juga puskesmas yang melakukan tidak melayani dulu vaksinasi. Ya, selain karena tercurah perhatian ke COVID, beberapa vaksin ini ada yang mengalami kekosongan karena terkait dengan semua lagi terfokus ke penanganan COVID. Yang perlu menjadi perhatian juga adalah apakah si anak ini perlu diberikan alat pelindung diri. Tadi ya seperti saya katakan, kalau misalnya anak ini umurnya masih di bawah 2 tahun, tidak perlu pakai menggunakan masker. Itu yang harus diperhatikan. Ya. Baik, Dokter. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Septia Anggraini dari SMA Negeri 3 Banjarmasin. Izin bertanya, Dokter, saya pernah mendengar kalau anak-anak lebih bagus belajar di luar atau di lapangan karena bisa membuat imunitas tubuh anak menjadi lebih kuat. Apakah itu benar? Kalau benar, kenapa jadi banyak anak-anak yang terpapar COVID-19 ya, Dok? Terima kasih. Ya. Ya. Ini kelihatannya sudah bosan di rumah ya. Ya. Saya punya anak remaja ya yang juga sudah, Bu, kapan aku di sekolah, Bu? Aku sudah setahun nggak kenal temanku gitu ya. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah belajar di luar ini hati-hati. Sama aja, makanya mungkin di sini aku perhatikan aktivitas di luar ini misalnya ya terkait dengan tanda kutip ya olahraga. Kalau di rumah terus saya amati beberapa dan mengamati banyak anak yang menjadi gemuk ya karena makan terus. Anak saya sendiri juga jadi gemuk-gemuk karena makan tidur gitu ya, duduk sekolah cuma 3 jam gitu toh ya, jadi aktivitasnya berkurang ya. Kalau di luar aktivitas olahraga boleh, tapi tetap harus memperhatikan prokes. Kalau prokesnya tadi di luar ternyata nggak pakai masker, di luar masih jalan-jalan sama teman-temannya, deket-deket temennya, ya sama aja nggak boleh. Ya, jadi oleh karena itu yang paling aman adalah memang di rumah. Kalau memang di luar pastikan sepi, ya pastikan itu jaga betul dan upayakan kalau memang betul-betul perlu, kalau nggak usah.
Olahraga apakah bisa dilakukan di rumah? Bisa. Di luar rumah, di halaman bisa. Cari sinar matahari di halaman bisa. Ya. Jadi nanti ini harus hati-hati dalam menerjemahkan ini. Ya. Gitu. Baik dokter, untuk pertanyaan ketiga, ini tidak tertuliskan nama penanyanya siapa, namun pertanyaannya adalah, apakah anak yang terpapar COVID kemudian positif, dan kemudian setelah melewati 14 hari, ternyata dinyatakan negatif? Apakah ada kemungkinan bahwa nanti paru-parunya tetap ada bercak ya dok? Terima kasih. Oh baik, pertanyaan ini pasti pertanyaan ibu-ibu ini. Ya, jadi mungkin kita kalau mendengar itu ada yang dalam jangka waktu panjang ternyata pasien-pasien COVID itu menimbulkan gejala yang cukup, gejala sisa yang lama gitu ya. Nah, itu memang lebih banyak didapatkan pada kasus dewasa. Ya. Pada kasus anak-anak apakah bisa? Bisa. Tadi contohnya. Ya. Contohnya yang kasus saya yang meninggal itu kan juga COVID-nya sudah jadi negatif, ya. COVID-nya sudah negatif berulang kali di rumah sakit sebelumnya di salah satu kabupaten waktu mau merujuk, karena waktu itu mau dirujuk kita ICU kita penuh dok, ini sudah negatif, sudah diulang 2 kali, betul 2 kali negatif gitu ya. Ke Sutomo kita ulang lagi negatif, tapi kerusakannya luas tetap. Nah, kita melihatnya bagaimana? Melihat berdasarkan klinisnya. Cuma masalahnya ini yang saya betul-betul wallahu alam ya. Wallahu alam. Makanya di sini kembali lagi kalau kita sudah ikhtiar kita pasrahkan ke yang menciptakan COVID gitu ya, menciptakan SARS-CoV-2 ini. Ya, kayak tadi anaknya nggak ada apa-apa, ternyata gejalanya berat. Ada yang anaknya dengan kelainan macam-macam, gejalanya ringan. Ya, itu yang harus kita perhatikan. Jadi bisa juga menimbulkan, dan bahkan ada yang namanya long COVID. Long COVID itu sampai 1 bulan lebih anaknya masih kelihatan lesu dan lain sebagainya. Dan kalaupun nanti misalnya sudah negatif, terus jangan PD saya sudah penyintas, saya sudah punya kekebalan, tidak. Virus COVID ini termasuk virus yang mudah berubah. Jadi dia bisa akan mengalami kita bisa mengalami terinfeksi lagi. Itu yang harus menjadi perhatian. Ya. Baik dokter, dikarenakan ini ternyata ada sisa waktu dok hingga 10.20, ini saya lanjutkan pertanyaannya ya dok, boleh? Oh, boleh aja sampai 10. Baik dokter, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum dok, saya izin bertanya, setelah kita terpapar COVID-19, kapan waktu yang baik melakukan vaksin ya dok? Apakah setelah 3 bulan setelah kita terpapar? Ya. Sementara rekomendasi yang ada itu memang disarankan untuk 3 bulan baik pada anak-anak maupun dewasa setelah terinfeksi COVID-19. Jadi kan mulai ada vaksin untuk anak-anak ya, 12 tahun ke atas ya, itu bisa dilakukan misalnya anaknya sebelumnya terinfeksi gitu ya, bisa dilakukan 3 bulan setelahnya. Ya memang pada umumnya setelah 1-2 bulan itu sebenarnya titer antibodi itu kan kita nggak tahu ya. Cuma kalau kita mau periksa-periksa macam-macam kan juga sulit ya. Sehingga organisasi profesi merekomendasikan 3 bulan setelah itu kita bisa melakukan vaksinasi. Baik dokter, ini ada pertanyaan lagi dok mengenai vaksin. Izin bertanya, Dr. Retno, apakah vaksin influenza direkomendasikan untuk anak usia di bawah 12 tahun? Mengingat belum ada vaksin COVID untuk anak lebih kecil. Pertanyaan yang bagus. Jadi di sini yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan vaksin. Kalau kita ngomong vaksinasi terkait dengan infeksi respiratori, itu kan kita tahu ya, infeksi respiratori itu sebagian besar penyebabnya adalah virus. Jadi kalau virus begini ini yang perlu kita perhatikan yang paling banyak itu sebenarnya rhinovirus, yang kedua RSV, yang ketiga influenza virus. Nah, virus yang rhinovirus dan parainfluenza dan respiratory syncytial virus ini belum ada vaksinasinya. Di luar negeri pun
hanya pada kondisi khusus untuk RSV, tapi itu pun tidak semua bisa mendapatkan. Sekarang sedang dikembangkan vaksin untuk rhinovirus sebagai penyebab infeksi respiratori yang paling banyak. Terkait dengan imunisasi influenza ini sebenarnya adalah rekomendasi dari IDAI mulai anak di atas 6 bulan itu direkomendasikan untuk diberikan vaksinasi influenza. Jadi bukan hanya karena pandemi COVID ini, ya sebelum pun juga direkomendasikan sebelum ada pandemi COVID. Itu diberikannya sonte pertama, kemudian priming dose-nya itu diulang lagi 1 bulan kemudian atau maksimallah 2 bulan. Kemudian tiap tahun. Sampai kapan? Ya sampai seterusnya. Nah, yang perlu diperhatikan, loh, udah nggak berhenti-berhenti. Ya memang salah satu yang perlu diperhatikan, influenza virus itu seperti misalnya virus COVID-19 itu termasuk virus yang gampang merubah susunan tubuhnya. Sehingga di sini kenapa akhirnya dia terus dilakukan setiap tahun karena vaksin itu akan diubah disesuaikan dengan virus yang beredar setiap tahunnya. Nah, memang pada umumnya infeksi virus ini akan lebih mudah terjadi pada anak-anak dengan kondisi tertentu. Misal anak di daycare, ya, kemudian anak-anak dengan penyakit yang lain. Kayak saya pun, walaupun saya tidak di daycare, saya bukan anak, saya sudah 50 tahun, saya setiap tahun vaksinasi influenza karena saya sering berhadapan dengan pasien. Ya, dan dikatakan kalau justru semakin tua itu juga harus berisiko karena influenza pun seperti COVID gejalanya bisa kadang juga berat. Itu. Cuma dengan kondisi pandemi ini kan banyak ibu-ibu bingung, "Dok, ini apakah ini kalau dengan pandemi ini kita harus influenza?" Ya, dengan kondisi pandemi ini yang perlu kita perhatikan adalah begitu kita kena COVID, kita tuh tidak tahu apakah COVID itu hanya sendirian atau ajak-ajak. Ajak-ajak ini ajak-ajak siapa? Ajak-ajak influenza, ajak-ajak kuman yang lain gitu loh. Jadi kesulitan kita adalah kita tidak bisa mengecek temennya, si virus influenza, si kuman pneumococcus gitu ya. Oleh karena itu kalau nanti sampai ajak-ajak, takutnya kan kalau kena berat. Sehingga lebih baik kita cegah. Itu. Ya, jadi boleh walaupun sebelum pandemi juga boleh. Ya. Baik, dokter. Ini ada 3 pertanyaan lagi ya, dok, sebelum ditutup sesi tanya jawabnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya Fadia Alfia, peserta webinar. Ingin bertanya, dok, apakah ada makanan atau minuman yang bisa menambah imun tubuh untuk mencegah virus? Nggak ada kekhususannya tadi yang saya katakan. Yang penting bergizi. Yang penting bergizi. Ya, kalaupun misalnya anak-anak punya bakat alergi, hati-hati dijaga alerginya. Jangan terus karena pandemi anaknya di rumah, pokoknya anaknya diem dikasih apa yang disukai padahal itu misalnya terlarang untuk alerginya. Kenapa? Nanti begitu alerginya terganggu, ya saluran nafasnya mengalami gangguan keseimbangan, akhirnya gampang kemasukan virus. Jadi nggak ada kekhususan harus minum susu A, harus makan apa nggak ada. Silahkan, yang penting bergizi. Ya. Ada pertanyaan satu lagi terkait asupan, dokter. Ini dari Bapak Sulianto dari Jombang. Dok, apakah berita tentang ASI bisa meningkatkan imunitas itu benar? Terima kasih. Iya. Bapak ini kok suka ASI sih? Ya. Suka makanan yang enak-enak aja, Pak, kata Dokter Tirta kan gitu ya. Hati-hati tapi kolesterol. Ya. Karena kita tahu penyulit-penyulit yang lain nanti tambah nggak enak. Jadi nggak ada, Pak, nggak ada ya. Jangan percaya hoax yang macam-macam, Pak, nggak ada. Ya, apalagi itu ya, yang selain ASI yang lagi rame-rame makanan apa itu? Ya susu ASI enggak. Ya semua susu sebenarnya sama, Pak. Yang penting adalah itu tadi cuma dari beberapa teori dikatakan adalah ada beberapa vitamin dan mikronutrien yang ditengarai sangat penting untuk mencegah supaya kalau kita terinfeksi itu enggak berat. Contoh, zinc. Orang Indonesia ini kan sukanya makan beras. Kalau enggak makan beras,
tidak lego. Padahal lauknya biasanya tempe dipenyet, bukan daging. Padahal sumber yang utama dari zinc itu protein hewani. Sehingga sebagian besar masyarakat Indonesia kekurangan zinc. Tuh. Jadi di sini protein hewaninya diperhatikan harus banyak. Yang kedua adalah vitamin D. Vitamin D itu orang Indonesia itu walaupun mataharinya berlimpah takut hitam, kayak saya ini takut hitam pakai sunblock segala macam ya. Nah, akhirnya apa? Kekurangan vitamin D. Ya, lah daripada kita bingung mengecekkan kadar vitamin D ini ya juga mahal. Saya cek itu ternyata saya juga kekurangan vitamin D ya. Nah, dikatakan bahwa kalau kekurangan vitamin D resikonya juga akan menjadi lebih berat sehingga banyaklah mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin D. Jadi kalau kita lihat yang banyak dibahas itu vitamin D, zinc, vitamin C, selenium itu yang banyak dikatakan itu bisa mengurangi kalau terkena COVID dia menjadi lebih berat. Jadi mengurangi supaya nggak semakin berat. Itu. Baik dokter, terima kasih banyak. Ini ada pertanyaan terakhir ya dok, mengenai hoax tadi dokter. Izin bertanya dok, mengenai materi yang sudah dipaparkan tadi, apakah ada cara yang paling efektif untuk menghindari hoax? Dan cara untuk membedakan mana yang hoax dan mana yang benar-benar fakta? Terima kasih dokter. Kalau saya pribadi ya, kalau cara menghindari hoax pertama adalah tidak usah aktif di medsos terlalu teman ya kira-kira ikut medsos yang bisa meningkatkan respon imun kita gitu ya, tidak usah ikut di medsos yang sudah. Terus kemudian kalaupun ikut coba dipelajari betul yang kita baca, kita ikuti ini latar belakangnya bagaimana. Misal ya, kalau misalnya latar belakangnya adalah seorang, saya ngomong seorang tukang kayu gitu ya, tapi ngomong terkait ukuran baju kan nggak dipercaya. Ya, itu kita jangan terus misalnya, oh itu tukang kayu ahli ini ya, dia pasti ngerti ukuran, nah, seperti itu jangan. Ya itu. Contoh nih, saya nih ya nelongso ya apa ya, saya buat contoh SS gitu ya, radio SS. Radio SS itu kan menurut saya salah satu radio yang kredibel ya, kredibel dalam penyampaian informasi. Ya, begitu beberapa minggu dia nyampaikan terus terkait COVID, saya lihat komen-komen itu ya Allah ya Rob, luar biasa kok masyarakat kita ini ya. Yang inilah, yang itulah gitu ya. Jadi dalam arti apa? Kita artinya gini, coba ikut betul yang kredibel. Ya, ada banyak sumber informasi yang kredibel. Yang paling tidak kalau terkait COVID ini, misalnya Satgas COVID, pusat informasi COVID banyak. Zamannya online gini banyak. Tapi jangan pakai yang misalnya tidak kredibel. Misalnya berita-berita online itu juga kita lihat dulu ini apa sih gitu ya, daripada pusing sudah nggak usah dibaca, karena kadang kalau kita baca kita sendiri kan kalau baca kalau kita kan terus deg gitu ya, apa segala macam gitu ya. Nah itu kayak pasien saya, udah dok saya jadi tua kok dok, semua nggak berani apa belanja pun saya nggak berani, di Melijo pun itu saya semproti gitu ya saking takutnya. Ya, itu yang harus menjadi perhatian. Tambah nanti respon imun kita turun. Ya. Baik dokter, terima kasih banyak atas pemaparan materi dan juga diskusi yang sangat memuaskan dok. Ternyata teman-teman sekalian banyak yang tertarik ya dok, karena banyak sekali pertanyaan, tapi kita karena keterbatasan waktu hanya mengambil beberapa saja. Baik, terima kasih banyak sekali lagi. Sebelum menyudahi sesi pertama pada pagi hari ini, kami akan menyerahkan sertifikat secara virtual kepada Dr. Retno, kemudian akan dilanjut dengan sesi foto bersama. Mungkin panitia silakan bisa di-share screen untuk sertifikat virtualnya.
Baik, untuk Terima sesi foto kasih. persamanya. Iya, sebentar ya dokter, ada sesi foto bersama. Panitia silakan. Sudah difoto, Tafana? Baik, terima kasih banyak dokter sekali lagi atas ketersediaannya. Selamat pagi dok. Selamat pagi, saya mohon pamit ya. Iya dokter, silakan. Sehat Terima kasih, selalu. Dr. Retno. Terima kasih Pak Isom, sehat selalu Pak Isom. Lama nggak ketemu Rek, ya. Saya pamit semua. Iya dokter, terima kasih. Oke.